Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Selamat pagi, sungguh sukacita kita bisa berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani Gereja Kristen Protestan Bali, Jemaat Galangning yang Abian Base. Hari ini hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024. Saya sungguh berharap kita semua ada senantiasa dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan, dalam keadaan sehat, dan kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Sebelum kita melanjutkan kegiatan dan aktivitas kita hari ini, mari kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi dasar kekuatan bagi kita, yang jadi pelita dalam kehidupan kita, melanjutkan kehidupan kita hari ini dan hari-hari ke depannya. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur dan berterima kasih atas pemeliharaan Tuhan. Kami sudah boleh beristirahat dan pagi hari ini kami siap untuk menyambut anugerah baru, hari baru pemberian Tuhan. Tuhan, sebelum kami melanjutkan segala tugas tanggung jawab kegiatan kami hari ini, kami rindu, kami dibekali dengan kebenaran firman-Mu, sehingga kehidupan kami hari ini sungguh di dalam tuntunan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang berfirman bagi kami semua, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Roh Kudus kiranya menolong kami dengan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga kami dimampukan untuk memahami kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pagi hari ini yang kita akan baca renungkan diambil dari kitab Kejadian 39 ayat 23b. Demikian firman Tuhan. Tuhan menyertai dia, maksudnya Yusuf, dan apapun yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Lalu dari Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23, demikian firman Tuhan. Sebab buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan yang boleh kita renungkan pada pagi hari ini diberikan judul Hidup yang Menghasilkan Buah Roh. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata dalam Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Dari Kejadian 39 ayat 23 bagian B tadi kita belajar dari Yusuf. Kita tahu bagaimana Yusuf diperlakukan, yang kemudian meskipun Yusuf berada dalam situasi yang sulit sampai masuk penjara menjadi seorang tahanan, tetapi karena sikap hidup dan imannya dia mendapatkan kepercayaan, bahkan menjadi kesayangan dari kepala penjara. Tentu saja hal ini dapat terjadi karena Tuhan sungguh memberkati Yusuf, sehingga apapun yang dikerjakannya berhasil oleh karena Tuhan bersama dengan Yusuf. Tentu kita dapat memahami Yusuf dapat dipercaya dan berhasil karena dia terlebih dahulu mengandalkan Tuhan dan hidup di dalam perkenanan Tuhan. Kasih Tuhan sungguh besar bagi kita semua. Kita mengamini hal itu sehingga kita dapat memperoleh anugerah keselamatan yang daripadanya. Dia telah memilih kita sebagai umatnya untuk dapat masuk ke dalam kerajaan sorga. Tetapi itu tidak berarti bahwa tugas kita selesai sampai di sini. Tuhan mau agar hidup kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, yaitu dengan menghasilkan buah-buah roh. Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23 tadi berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sama seperti buah dari sebuah pohon, ya tidak akan dinikmati oleh pohon itu sendiri, tetapi buah itu akan dinikmati oleh banyak orang. Demikian juga halnya dengan hidup kita.
Tuhan menginginkan agar hidup kita senantiasa dipenuhi dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Semua itu buah-buah roh. Buah-buah roh yang muncul dari kehidupan kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga orang lain pun akan merasakan betapa nikmatnya kasih, sukacita, dan damai sejahtera yang datang dari Allah. Pertanyaan bagi kita semua, bagi saya dan saudara-saudara sekalian, bagaimana agar hidup kita senantiasa dapat menghasilkan buah-buah roh? Setidaknya ada dua hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, hidup di dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yohanes 15 ayat 4 berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ranting yang menghasilkan buah adalah ranting yang tinggal atau menempel di batang utamanya. Jika ranting tersebut lepas dari batang utamanya, maka ia akan mati. Demikian juga dengan kehidupan kita, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita harus senantiasa tinggal di dalam Dia. Kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Hanya dengan hidup di dalamnya, kita akan berbuah. Kasih, sukacita, kesabaran, dan buah-buah roh lain tidak dapat kita buat-buat sendiri. Damai sejahtera tidak bisa didapatkan dari keindahan maupun kenikmatan dunia ini. Buah roh datangnya hanya ketika hidup kita ada di dalam Tuhan dan ketika hidup kita berjalan seturut dengan firman-Nya. Itu yang pertama, hidup di dalam Tuhan. Dan yang kedua yang bisa kita lakukan agar hidup kita menghasilkan buah-buah roh adalah hidup kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam Galatia 5 ayat 16 dikatakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Keinginan roh dan keinginan daging adalah dua hal yang bertentangan dan tidak dapat disatukan. Bila kita masih menuruti keinginan daging, maka hidup kita tidak akan menghasilkan buah-buah roh. Biarlah hidup kita senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus, karena jikalau kita hidup oleh roh, maka hidup kita pun juga dipimpin oleh roh. Minta Roh Kudus menuntun langkah hidup kita sepanjang hari. Roh Kudus akan memampukan kita untuk dapat berjalan seturut dengan perintah Tuhan, sehingga hidup kita dapat menghasilkan buah. Tetapi bila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus atau Roh Tuhan adalah roh kehidupan. Apapun yang disentuhnya akan hidup. Saat Roh Kudus turun ke kehidupan kita, maka akan ada kehidupan rohani yang terus bertumbuh dan menghasilkan buah-buah rohani di dalam kehidupan kita. Ketika kita mau untuk menghasilkan buah-buah rohani, maka akan semakin banyak orang-orang yang menikmati indahnya kasih Allah. Melalui hidup kita, mereka akan menikmati dan merasakan kasih Allah tersebut. Ketika buah roh muncul dalam kehidupan kita, hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Bukalah hatimu dan sediakanlah dirimu lebih luas lagi untuk Roh Kudus semakin berkarya dalam kehidupan kita. Tanggalkan segala hal yang tidak berkenan dan janganlah biarkan roh itu padam karena segala keduniawian. Biarlah hati yang selalu haus dan lapar akan pribadinya terus ada dalam hati kita setiap waktu. Mari kita terus berdoa, terus meminta Roh Kudus semakin menguasai kehidupan kita. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, percayalah, buah-buah roh pasti akan terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan atas firman yang boleh kami baca dan boleh kami renungkan bersama pagi hari ini. Sungguh Tuhan, kami rindu kehidupan kami menghasilkan buah-buah roh. Roh Kudus, tolonglah kami agar kami hidup di dalam pimpinan Tuhan dan kami hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Biarlah kehidupan kami senantiasa Tuhan menunjukkan kasih-Mu, damai dan sukacita dan buah-buah Roh-Mu yang lain bagi orang lain yang ada di sekitar kami. Sehingga sungguh Tuhan, kami boleh menjadi berkat bagi semua orang yang ada di sekitar kami. Nama Tuhan dimuliakan dan mereka pun dapat merasakan cinta kasih dan anugerah dari Allah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat hidup di dalam Tuhan, selamat hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dan biarlah hidup kita sungguh menghasilkan buah-buah roh. Shalom.